Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah Mekatur, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kita layak selalu bersyukur, tidak pernah berhenti bersyukur, karena Allah pun tidak akan pernah berhenti menganugerahkan karunia-Nya untuk kita semua. Apalagi karunia yang bernama iman, Islam, sehat walafiat, dan panjang umur. Dengannya kita mendapatkan banyak limpahan kenikmatan dari Allah. Salawat juga salam kita selalu sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Karena kita sangat mencintai Nabi, kita ingin terus-menerus memuliakan Nabi, dan kita ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagia sekali kita kembali bertemu dalam program Syiar Dakwah Mekatur, yaitu Tadabbur Kalam. Memahami, merenungkan, dan mengambil hikmah serta pelajaran, kemudian kita mengamalkannya agar kita mendapatkan banyak sekali limpahan kebaikan dan keberkahan dari Allah, dicatat pahala di sisinya. Kita akan bahas pada kali ini surat An-Nisa ayat 24 dan 25. Ayat 24 dikatakan oleh para ulama tafsir masih berkaitan dengan ayat 23, yaitu tentang mahram, tentang muharramat minan nisa, wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Di ayat 23 sudah disebut 13 wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Allah tambahkan di ayat 24, yaitu wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum. Dan yang diharamkan oleh Allah adalah wanita-wanita yang masih bersuami, wanita-wanita yang statusnya masih istri bagi suami yang sah secara agama. Karena dengan demikian berarti dia mengambil haknya para suami. Namun ada satu pengecualian yang disebut oleh ayat 24, illa ma malakat aymanukum, kecuali budak-budak yang kalian miliki. Yaitu pada masa dahulu ada orang-orang yang tidak mampu menahan gejolak nafsunya,
maka ia boleh menikahi para budak, yaitu orang-orang yang belum dimerdekakan. Sebagian mengatakan para tawanan perang, di mana itu adalah kondisi yang khusus, yang dibolehkan karena keadaan. Namun sekarang tidak ada lagi perbudakan, tidak ada lagi juga peperangan yang membolehkan seseorang menikahi budak maupun menikahi tawanan perang. Kitab Allah alaikum, itulah perintah Allah, itulah ketetapan Allah semuanya untuk kebaikan kalian. Kemudian Allah sampaikan tentang siapa yang dibolehkan untuk dinikahi setelah siapa yang diharamkan untuk dinikahi. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Dan dihalalkan selain dari 14 atau 15 wanita-wanita yang diharamkan oleh Allah untuk dinikahi. Masih banyak wanita-wanita yang boleh dinikahi. Tentu dengan persyaratan-persyaratan. Wanita itu adalah suci, wanita itu bukan pelaku zina, wanita itu adalah yang menjaga kehormatannya, demikian juga wanita itu bukan gundik, bukan wanita yang berzina secara rahasia. Disebutlah sebagai musafihin. Dengan demikian, maka manusia atau para laki-laki dibolehkan oleh Allah untuk menikahi selain dari yang diharamkan, dari wanita yang baik-baik, wanita yang menjaga kehormatan, wanita yang mulia-mulia, karena tujuan pernikahan adalah mulia. Tujuan pernikahan menjaga kemuliaan para suami, juga menjaga kemuliaan para istri, dan nanti menjaga kemuliaan anak keturunan. Tidak mungkin terjaga kemuliaan kalau dari awal tidak memilih yang mulia. Kalau dari awal tidak menjaga kemuliaan. Jika suami dan istri tidak menjaga kemuliaan, bagaimana anak-anaknya? Jika suami tidak menjaga kemuliaan, bagaimana istrinya? Jika istri tidak menjaga kemuliaan, bagaimana suaminya? Karenanya ikatan pernikahan, ikatan yang paling kokoh. Mitsaqan ghalidz. Famastamtum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidhah. Ada kewajiban bagi calon suami atau para suami, yaitu kewajiban mahar kepada calon istrinya. Mereka yang dihalalkan untuk dinikahi, Allah wajibkan untuk memenuhi hak mereka, yaitu calon istri atau para istri yang bernama mahar. Dan tidak ada dosa bagi kalian jika saling bersepakat. Kesepakatan mahar itu dibolehkan. Yaitu jika calon istri atau keluarga istri memang merelakan tidak memberikan mahar yang besar, mahar yang mahal. Yang penting menjaga diri di antara keduanya. Bisa jadi karena khawatir terjerumus kepada dosa yaitu zina, maka kedua keluarga sepakat. Calon suami dan istri juga sepakat untuk melangsungkan pernikahan dengan mahar seadanya atau semampunya. Karena Allah juga maha mengetahui, Allah juga maha bijaksana. Sebelumnya di ayat 20 Allah ingatkan tentang mahar itu memang tidak ada ketentuan batasnya. Berapapun semampu calon suami dan keluarganya. Namun tidak boleh juga dibatasi. Berarti batas paling tinggi tidak ada, batas paling rendah tidak ada. Kalau kita rujuk hadisnya Nabi, walau khataman min hadid, meskipun nilainya hanya seperti cincin dari besi. Berarti sesuatu yang ringan, sesuatu yang biasa saja, sesuatu yang mampu dilakukan oleh calon suami. Karena intinya mereka terhindar dari zina, dari dosa, sehingga Allah mudahkan, Nabi mudahkan untuk melangsungkan pernikahan. Ayat 25 adalah mereka yang tidak mampu menikahi wanita merdeka yang suci, yang mulia, yang baik-baik, maka dibolehkan untuk menikahi para budak wanita yang baik pula, yang suci pula. Kenapa demikian? Karena tentu menikahi wanita yang merdeka
lebih berat, lebih besar, atau lebih tinggi nilai maharnya daripada menikahi para budak. Namun kembali sebagaimana di ayat sebelumnya bahwa budak yang dimaksud adalah manakala dahulu ada perbudakan. Sekarang tidak ada perbudakan. Perbudakan sudah dihapuskan oleh Allah. Pada tahun kelima Hijriah tidak ada lagi perbudakan. Berarti setelah itu kita menikahi wanita baik-baik. Wanita merdeka karena tidak ada budak. Ini adalah cerita di masa dahulu di mana ada sahabat yang memang tidak mampu secara finansial, secara ekonomi, maka dibolehkan menikahi para budak karena maharnya ringan, bahkan dibolehkan tanpa mahar. Sehingga itu dalam rangka menjaga kehormatan supaya ia tidak terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Allahu a'lamu bi imanikum. Allah Maha tahu kadar keimanan kalian. Karenanya jika kalian ingin menikahi, maka nikahilah dengan izin dari tuannya, yaitu yang memiliki budak tadi, kemudian berikan maharnya dengan baik. Kenapa mahar itu penting? Karena bagaimanapun istri itu senang untuk dikasihi, diberi pemberian, siapapun itu, dan sesuai dengan kemampuan. Atau bahasa kita sekarang adalah istri ingin menguji kemampuan suami. Keluarga istri pun ingin tahu sejauh mana kemampuan calon suami bagi anaknya. Sehingga ia yakin bahwa nanti anaknya dipenuhi haknya, hak agamanya, hak jasmaninya, hak rohaninya, hak akalnya. Karena menikah itu tidak berarti menurun semua maunya. Justru dengan menikah, meninggi dia. Imannya bagus, amalnya bagus, akhlaknya bagus. Pemenuhan kebutuhannya juga bagus. Itulah di antara hikmah pernikahan. Dan Allah ingatkan mereka pun para budak itu tetap dalam keadaan muhsonat, suci, ya, ghairu musafihat, tidak menjadi wanita zina atau gundik secara rahasia, dan tidak juga memiliki pasangan-pasangan yang tidak sah. Jika mereka sudah dipastikan kesuciannya, maka mereka dapat dinikahi dengan baik-baik. Bagaimana jika mereka itu berbuat fahisyah? Karena budak adalah setengah dari wanita merdeka, maka saat mereka melakukan fahisyah, yaitu perbuatan zina dan sejenisnya, maka hukumannya adalah setengah, 50 kali cambuk. Jika wanita merdeka 100 kali, untuk wanita budak 50 kali. Karena keadaan mereka sendiri bukan milik diri mereka sendiri. Mereka milik tuan atau majikannya. Dan semua ketetapan Allah adalah bagi orang yang takut terjerumus ke dalam perzinahan. Liman khosyal anata minkum. Yang khawatir terjerumus dalam dosa, zina, perbuatan fahisyah, keji, perbuatan dosa. Maka pernikahan ini adalah ketetapan dan ketentuan Allah. Manusia yang menikah akan mulia. Manusia yang menikah akan semakin dimuliakan oleh Allah. Dan terhindar dari dosa, khususnya dosa perzinahan dan fahisyah. Jika tidak mampu, kata Allah, wa antasbiru, bersabar lebih baik daripada berzina. Bersabar lebih baik daripada memperturut nafsu yang dilarang oleh Allah. Insya Allah semua sahabat dan jemaah Mekatur termasuk yang senantiasa menjaga dirinya, memuliakan dirinya, dan memuliakan keluarganya serta anak keturunannya. Insya Allah tadabbur kalam kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, tetap bersama media sosial Mekatur Lizzahra. Jemaah Mekatur, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita bersama program Syiar Dakwah Mekatur, yaitu Tadabbur Kalam.
Kita baca, kita fahami artinya, kita renungkan maknanya, kita perdalam hikmah dan pelajaran darinya agar menjadi tuntunan untuk kebaikan dan kemuliaan hidup kita semuanya. Kita akan bahas pada kali ini yaitu surat An-Nisa 26, 27 dan 28 karena maknanya saling terkait. Allah awali di ayat 26 dengan firman-Nya, yuridullah liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanan ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum. 3 hal yang diinginkan oleh Allah dari kita. Hambanya yang taat, hambanya yang patuh, hambanya yang ikut apa kata Allah. Yaitu Allah ingin menjelaskan sejelas-jelasnya agar kita tidak salah jalan. Allah ingin memberikan petunjuk sebagaimana orang-orang terdahulu juga diberi petunjuk oleh Allah sehingga mereka mendapatkan kebaikan. Dan Allah ingin membuka pintu tobatnya atas kita. Sekuat apapun manusia, kadang-kadang tidak berdaya di hadapan godaan-godaan. Di hadapan sekian banyak cobaan-cobaan. Maka Allah juga menunjukkan sifat maha penerima tobat. Dan Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana bahwa semua itu untuk kebaikan kita, hamba-hamba Allah yang patuh, yang soleh, dan yang taat. Allah pula menginginkan bahwa semua mendapatkan taubatnya. Wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum. Sedangkan manusia yang diinginkannya adalah yattabi'una syahwat, memperturut nafsu, diperbudak oleh nafsu, mengikuti nafsu berlebih-lebihan, bahkan tanpa mengikuti petunjuk dan tuntunan Allah. Pernikahan itu adalah merupakan sesuatu yang sangat suci. Karenanya semua yang dilangsungkan oleh suami dan istri serta nanti anak-anaknya adalah media pahala karena suci. Untuk itu tidak boleh dikotori dengan fahisyah, dengan pertikaian, dengan konflik. Tapi dihiasi dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Allah menginginkan agar kalian mendapatkan taubatnya, kata Allah di ayat 27. Sedangkan manusia itu kebanyakannya menginginkan memperturut nafsu. Watamilu mailan azima, jauh menyimpang, menyeleweng dari jalan yang lurus. Sehingga agama menuntun, Allah menuntun, Rasulullah menuntun. Sehingga semua manusia insya Allah berada di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Pernikahan jalan yang lurus, perzinahan jalan yang bengkok. Menjaga keluarga dengan baik jalan yang lurus, mengabaikan keluarga jalan yang bengkok. Benar-benar menjaga keluarga dan menjalankan berbagai tuntunan Allah di dalam keluarga, itu jalan yang lurus. Tetapi menyengsarakan, menyakiti, membiarkan, tidak memberikan hak keluarga, itu jalan yang tercela atau jalan yang salah. Ditutup dengan ayat 28. Ada lagi yang Allah inginkan dari kita dengan tuntunannya itu, yuridullah ayyukhaffifa ankum. Allah ingin meringankan bagi kalian. Semua tuntunan Allah sebenarnya ringan. Karena kalau kita tidak ikut tuntunan, kita mendapatkan banyak keburukan. Dan kita yakini itu karena Allah maha bijaksana. Yuridullah ayyukhaffifa ankum. Allah ingin meringankan kalian. Tuntunannya itu pasti dapat dijalankan. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Tidak ada yang Allah tetapkan, yang Allah jadikan sebagai kewajiban melebihi dari kemampuan. Wa khuliqal insan dha'ifa. Allah sudah mencipta manusia dalam keadaan lemah. Maka Allah bimbing. Allah kemudian berikan petunjuk. Allah berikan kemudahan-kemudahan. Jadilah dari kita yang lemah, tidak berdaya, Allah berikan kemampuan dan kekuatan. Sehingga kita yakin semua tuntunan, semua bimbingan dan petunjuk Allah itu untuk meringankan kita
Karena dengan petunjuk maka kita jadi mampu, jadi kuat. Bayangkan tanpa petunjuk Allah, bagaimana kita menikah, mendidik anak, baik dengan sesama, bagaimana kita beribadah, bagaimana berumroh, bagaimana berhaji. Mungkin kita akan memperberat diri kita sendiri. Ternyata selalu ada rukhsah dalam azimah. Azimah itu menjalankan sesuai dengan ketentuan. Waktunya, keadaannya, tata caranya. Tetapi ada rukhsah, keringanan-keringanan. Itu adalah untuk memudahkan agar semua kita mampu menjalankan semua tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah intisari tadabbur kalam kita tentang ayat 26, 27 dan 28. Masih ada lagi tadabbur kalam di episode berikutnya. Karenanya ikuti terus media sosial Mekatur, ikuti terus program tadabbur kalam sebagai syiar dakwah Mekatur. Terima kasih atas kesertaannya, atas seluruh kontribusi Bapak Ibu semua untuk syiar dakwah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.